Kita mulai aja, enggak apa. Sambil kita ini Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Saya langsung aja share screen-nya. Modulnya kita hari ini tentang atau pagi ini modul yang kelima ya, modul yang kelima tentang online shop, e-commerce dan marketplace management. Nah, ini saya ingin cerita banyak. Saya nggak akan bicara detail bagaimana membuat akun di Bukalapak, tidak ya. Saya bicara strategisnya. Jadi sekali lagi jangan nanti bilang, oh Pak kok nggak diajarin cara buka akun Bukalapak. Nah itu mah biasa. Kalau teman-teman sudah bisa buka Facebook, sudah bisa buka Instagram, sudah pasti bisa membuka akun di Bukalapak dan Tokopedia dan Shopee. Itu mah gampang ya. Jadi sekali lagi saya tidak mengajarkan cara membuat akunnya ya, tapi bagaimana mengoptimalisasi akun, bagaimana agar mengintegrasikan dengan sosmednya, itu yang akan saya bahas pada sesi ini. Jadi jangan salah paham nanti, oh Pak kok kita nggak diajarin bagaimana membuka akun di Bukalapak, atau ada nggak yang nggak bisa buka akun di Bukalapak? Ya, kalau ada nanti tolong di mention di chatting ya. Jadi nanti bila perlu saya ajarin, nanti saya ulangi lagi nanti sore kalau memang belum ada yang bisa atau memang ada kendala ya gitu, tolong disampaikan. Tapi pengalaman saya selama ini ngajar ya, baik itu di Impaudi itu kan guru-guru PAUD, itu pesertanya hampir 300 orang lebih, nggak ada masalah gitu. Mereka bisa buka semua, bikin akun semua gitu ya. Apakah itu di Tokopedia, di Bukalapak ataupun di Shopee. Saya menyarankan 3 itu aja sekarang. Kalau mau Lazada silakan, karena Lazada setahu saya approval-nya juga agak ribet, dia minta KTP segala kalau saya nggak salah. Tapi oke lah, saya nggak akan bahas itunya. Saya yakin teman-teman nanti bisa coba. Habis ini kalau yang belum, coba buka membuat akun di Bukalapak atau di Shopee. Pak, pertanyaannya sama Pak, kalau nggak ada jualan produk, nggak apa-apa. Biarin bikin nama aja dulu, masa nggak bisa kan? Toko apalah, toko misalnya toko jilbab sesuai namanya, toko jilbab Siva misalnya gitu ya, atau toko jilbab istilahnya panca, misalnya kan ada nama teman ini, misalnya seperti itu, nggak apa-apa, kalaupun kosong juga nggak ada masalah, nggak akan didenda kok ya. Jadi sekali lagi itu akunnya gratis, minimal untuk belajar dulu, kan saya bilang kemarin kan. Jadi kayak Google My Business juga begitu ya. Jadi sekali lagi kuncinya kalau mau memahami digital marketing, mau memahami digital business, mau memahami apakah nama digital transformation, coba, nggak lebih dari itu. Jadi kalau mau gagal nggak apa-apa. Saya mungkin sebelum masuk materi, saya mungkin cerita sedikit ya, nanti kita slideshow aja ya. Nah, saya ingin cerita sedikit bahwa dulu waktu saya belajar untuk membuat channel YouTube ya, itu bukan suatu yang mudah gitu ya. Kalau soal bikin channel yang biasa seperti malam gampang, tapi kalau teman-teman lihat nanti saya kasih lihat bagaimana channel YouTube yang saya buat itu insya Allah tuh sudah sangat-sangat profesional gitu ya. Jadi tampilannya gimana, featuringnya bagaimana, kemudian link dengan ininya tuh di landing page-nya bagaimana. Nah itu perlu waktu untuk belajar ya. Mungkin nggak percaya, saya totalnya sekarang membuat channel YouTube untuk belajar aja dulu, belajar ya, dalam tahap belajar itu mungkin sampai 200 channel saya buat. Saya buat nih bisa nggak? Mungkin nanti saya kasih lihat ya. Channel apa aja yang pernah saya buat, misalnya nanti teman-teman silakan cek itu ya. Jadi pasti biasa develop oleh Mas Rizal Umar misalnya. Nah itu yang channel saya pernah buat, mulai dari kementerian, mulai dari tokoh, gubernur, itu pernah saya bikinin, yang kebetulan saya kenal ya, saya punya tahu lah ya. Nanti saya kasih lihat contoh yang pernah saya kerjakan. Nah begitu juga teman-teman semua. Nah kalau mau bikin setri malam, saya bilang bikin fanpage, terus nggak dikerjain, ya gimana mau bisa? Kan begitu logikanya. Saya suruh mikirnya bikin Instagram, terus nggak dikerjain, gimana bisa mau punya Instagram kalau nggak pernah mencoba, kan gitu. Terus kalau saya bilang bikin channel YouTube, terus cuma lihat aja tuh nggak dilakukan, ya nggak bisa. Kalau kata orang Jawa, raiso gitu ya. Jadi
ilmu itu dicoba, dikerjakan, gagal nggak masalah, salah nggak masalah. Justru orang sukses itu dari kegagalan. Nah, pagi ini kita akan sharing tentang apa itu online shop, apa itu e-commerce, dan marketplace. Jadi saya mungkin termnya agak gampang-gampang susah, tapi tidak usah lah. Ini bukan, saya tidak perlu menghapus istilahnya harus benar, tidak. Kalaupun ketukar-tukar nggak masalah. Yang penting bisa diimplementasikan. Jadi kalau saya konsepnya begitu ya. Jadi nggak usah, oh ini Pak harus dihafal, enggak gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin saya belum bahas kemarin ya, teman-teman heran gitu. Saya background saya chemical engineer ya, jadi teman saya mungkin saya teknik kimia ITB ya, tamat biar nanti saya ingin cerita sedikit ya, buat motivasi teman-teman. Kemarin saya udah singgung juga, tapi saya ingin memberikan inspirasi lagi lah. Jadi saya teknik kimia, saya insinyur kimia, saya kerja tamat 95 sampai tahun 2011 tuh saya sebagai karyawan lah ya, sebagai pekerja. Nah, sebagai insinyur itu saya cuma sampai tahun 2004. Setelah itu saya boleh dikatakan udah masuk ke manajemen, udah masuk jadi orang HR, jadi training manager, jadi quality system itu masih ada insinyurnya lah. Nah, kemudian masuk ke national CDI itu lebih banyak ke manajemennya. Jadi yang jadi insinyurnya itu yang benar-benar di lapangan itu sampai tahun 2004 saya memang ya boleh dikatakan sampai sekarang pun masih bisa ya menghitung. Jadi kalau bagaimana mengolah minyak crude oil atau minyak mentah menjadi minyak, terus saya masih hafal prosesnya, masih tahu lah paling tidak bagaimana cara menghitungnya, atau misalnya bagaimana orang membuat pabrik semen dan sebagainya, ya perhitung engineer lah. Atau paling gampang nih, saya dulu karena di Coca-Cola itu bagaimana mengolah air jadi air baku itu menjadi air bersih, air siap minum, insya Allah itu masih hafal, masih bisa lah. Jadi kalau orang bertanya sama saya masih ngerti. Tapi sekarang menarik, Pak, sekarang kerjaannya lebih banyak ke seperti orang marketing gitu ya, atau orang IT, ya itulah belajar. Jadi saya justru sekarang kompetensi saya malah digital literacy, learnability quotient, digital marketing ya, kemudian business development, SEO dan SEM kemarin kita bahas, marketing strategi. Jadi banyak yang berkaitan dengan digital gitu. Nah, termasuk terakhir human capital management. Ya saya nggak ada dibilang ini wastewater treatment, saya udah nggak serak aja untuk yang mengurusin itu gitu. Oke ya, jadi sekali lagi teman-teman, sekarang saya juga bisa menjalankan 3 perusahaan, jadi artinya bekerja mengurus saya di Sintolanya, kebetulan saya sendiri, kemudian Nueva Digital Campusnya sebagai marketing directornya, kemudian di Spirit NT Abadi sebagai chief marketing officer juga sama, semacam marketing director. Jadi ini yang saya sampaikan ke teman-teman, kita bisa kalau mau belajar ya. Jadi banyak memang orang dulu kuliahnya di teknik, tapi banyak menjadi orang finance, itu sah-sah saja selama dia mau belajar dan belajar. Oke. Nah, hari ini tadi seperti modul kita adalah tentang marketplace. Ini saya ulang lagi. Kenapa saya ulang? Ini biar teman-teman tuh ingat. Jadi, kenapa ini saya selalu mengulang setiap modul? Saya selalu mengingatkan karena kita bicara dengan data. Jadi, saya selalu debat atau di grup dan sebagainya, orang yang menganggap kenapa sih kita harus go digital sebagai, karena ini faktanya gitu. Jadi biar memotivasi teman-teman untuk pentingnya kita go digital. Ini tadi malam saya udah ingatin juga. Ingat sekali lagi kenapa kita harus ada di YouTube, kenapa kita harus juga aktif di WhatsApp, kenapa kita harus ada di Facebook, ini alasannya. Ya, karena memang ini banyak digunakan di Indonesia. Ya, tadi malam sudah saya bahas, memang di modul ini saya tambahkan, tapi nggak akan saya detailkan. Nah, ini yang menarik ya, saya ingin bahas ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang bahwa bagaimana e-commerce activity di Indonesia ya. Jadi e-commerce itu kita lihat bagaimana orang mencari secara online untuk produk dan service ingin dibeli itu 93%. Kemudian dia mengunjungi toko online dengan dengan berbagai device-nya, apakah itu laptop atau HP ya. Kemudian orang berbelanja produk online, kemudian yang menggunakan laptop berapa persen. Nah, yang menarik sekarang orang lebih banyak belanjanya itu lewat mobile atau lewat HP gitu ya. Jadi ini penting karena
sedemikianlah profilnya sehingga kita penting untuk masuk ke dunia digital. Nah, kemudian ini bicara values tahun 2019 dan angkanya akan terus tumbuh. Jadi kalau teman-teman jualan fashion dan beauty itu kira-kira 4,79 billion. Kalau kita dirupiahkan itu ya mungkin lebih kurang sekitar 60 triliun gitu. Kalau elektronik dan sebagainya lebih kurang sama. Nah, makanan dan personal care atau perawatan tubuh itu lebih kurang sekitar 40 T sekarang. Tapi ini akan terus tumbuh. Nah, yang besar itu ya di Indonesia itu adalah itu travel dan accommodation. Kenapa? Yaitu teman-teman kan kenal Traveloka, termaltiket.com. Itu transaksinya bisa ya kalau dikonversi sekarang 100 berapa triliun itu ya. Itu dalam billion, tinggal kali aja 14 ribuan sekarang kan, jadi lebih kurang ya sekitar 160 T lebih kurang nih totalnya. Jadi yang hotel, yang pesawat itu masuk di situ ya. Jadi itu termasuk dalam kategori e-commerce juga dimasukkan ya, termasuk video game dan musik dan sebagainya. Oke. Nah, ini yang kita lihat yang penting pertumbuhannya. Ya, jadi teman-teman perhatikan itu, pertumbuhannya tuh sangat besar sekali. Coba kalau orang tumbuh itu kan rata-rata pertumbuhan ekonomi kita kan cuman let's say itu 5% atau industri tertentu naiknya cuman 11%. Ini 54%. Coba bayangkan. Bahkan kalau saya yakin ini pandemi ini naiknya tadi kemarin sudah kita highlight itu bisa ratusan persen. Ya, artinya itu apa? Itu peluang yang sangat besar yang bisa kita manfaatkan. Ya, jadi enaklah kalau ini kita bicara data. Jadi kalau data itu tidak hanya melihat angka mutlaknya yang kita lihat, tapi adalah yang penting adalah pertumbuhannya. Negatifkah, positifkah? Kalau negatif berarti dia cenderung menurun dan menurun tinggal menunggu waktu aja. Tapi kalau dia tumbuh, apalagi tumbuhnya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dan industrinya, wah itu peluang yang sangat besar kita bisa sukses di situ. Nah, kemudian untuk consumer good, ya ini memang consumer good itu maksudnya contohnya makanan yang sehari-hari dan itu memang belum terlalu besar gitu ya. Tapi ini peluangnya tetap ada, ya. Jadi ini ini jumlah orang yang berbelanja itu berapa banyak, kemudian transaksinya juga cukup besar, ya. Jadi coba bayangkan 18 billion itu lebih kurang 200 T lebih gitu ya, bukan jumlah yang kecil gitu ya. Jadi ini yang saya lihat ini kita perhatikan peluangnya dan ini sekali lagi terus tumbuh. Nah, kemarin saya udah bahas juga bahwa ini data terakhirnya pemerintah itu memang sangat support. Jadi kemarin kalau saya bicara angka kemarin ya, tahun ini sampai akhir tahun Kemenkop itu menargetkan 1 juta UKM dan UMKM go digital. Nah, jadi kalau COVID ini malah mendorong banyak UKM kita memaksa, malah kalau saya bilang lagi, harus go digital. Jadi 69% beralih fokus ke e-commerce, kemudian 69% lonjakan transaksinya, kemudian 41% kenaikan konsultasi kalau berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya. Jadi orang udah go digital. Jadi apakah itu pendidikan, apakah pelajar online, ataupun juga untuk bekerja, bahkan untuk pendidikan juga begitu. Ya. Nah, kemarin ini saya udah bahas juga datanya. Kenapa saya bilang, Pak kok modulnya udah memang betul, karena saya tahu model kita, kalau kita ulang-ulang atau kita ingatkan terus, teman-teman tuh jadi ingat pentingnya dampaknya pertumbuhan ekonomi kita oleh broadband dan digital ini. Jadi kalau sekarang tuh saya pemerintah tuh menargetkan 2023 ya, 2023 kita udah full coverage sama broadband di seluruh Indonesia. Apakah itu melalui fiber optik ataupun melalui satelit misalnya. Gitu ya. Jadi ini salah satu yang menjadi pertimbangan kita. Jadi orang kalau semakin akses internet makin bagus, disadari sampai ke desa-desa, ke pelosok, artinya orang akan bertransaksi dengan digital itu akan semakin besar. Karena sekarang rata-rata milenial ya, maaf kalaupun memang tidak semua, tapi kalaupun di kampung pun rata-rata udah punya handphone, dan sekarang handphonenya udah 4G semua, nggak ada yang jual 3G kan, rata-rata HP-nya 4G walaupun entry level misalnya, yang harga 1 jutaan atau yang di bawah 1 juta, itu udah rata-rata 4G semua.
Nah, kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa transformasi digital ini sampai ke pedesaan. Jadi malah dana desa dan sebagainya itu bisa disupport untuk go digital sampai di level desa. Jadi bagaimana program-program UKM dan UMKM itu sampai nanti istilahnya ini didukung nanti dengan program dana desa dan sebagainya. Bahkan dibilang jangkauan infrastruktur kita last mile, maksudnya yang terakhir itu adalah 85% total desa perlu memanfaatkan peningkatan peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan. Jadi 85% dari total desa yang ada itu sudah punya akses ke digital. Nah, targetnya pemerintah sampai tahun 2023 semua itu sudah dapat akses. Apakah nanti lewat satelit atau lewat lewat VSAT dan sebagainya, itu yang memang disupport oleh satelit, atau dan memang utamanya adalah dengan jaringan fiber optik atau broadband yang fiber optik. Nah, kemarin saya sudah sampaikan juga, ini sekali lagi ini yang dibilang pertumbuhannya naik terus. Jadi angkanya tuh kalau kita lihat grafiknya naik, nggak pernah datar ya. Kalau orang datar mungkin kita nih pesimis, ini kan naik terus nih. Ya, nilai transaksi retail dan sebagainya. Nah, apalagi di COVID ini saya sampaikan April itu 4,8 kali dan dibandingkan dengan Januari. Saya nanti mudah-mudahan dapat data terakhir, nanti saya update. Kalau perkiraan dari teman kemarin cerita dari BPS itu naiknya sampai 8 kali lipat ya. Tapi nggak tahu, nanti saya cek lagi itu dibandingkan tahun lalu atau dari Januari ya. Nanti kita harus lihat datanya lebih detail ya. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan ya, tolong ini dipahamin, sekali lagi dipahami, dan satu infografis ini mulai dari goals-nya, mulai dari konsumen kita, tahu kompetitor kita, kemudian peranan kita, apa yang mau kita kerjakan, kemudian saya bilang sekali lagi pentingnya SEO, teman-teman saya udah kasih lihat tadi malam, orang mencari keyword A, ketemu kita, itu gimana caranya? Saya juga bisa tunjukin bahwa kalaupun ini brandnya udah bagus, tapi karena salah membuat nama brand, kita juga sulit bersaing. Ya, itu juga perlu diperhatikan. Nah, juga pentingnya media sosial, dan sekali lagi konten marketing. Kemarin Pak Adi udah mengajarkan bagaimana membuat konten yang bagus, bagaimana nanti copywriting-nya, itu udah diajarkan sama Pak Adi ya. Nah, kemudian mobile marketing itu bagaimana, dan yang penting lagi diukur, dilihat. Jadi kita bisa mereview kelebihan digital itu begitu. Jadi kalau kita posting, dilihat orang nggak, dikomentarin orang nggak, kadang-kadang kita bisa lihat itu dilihat orang tapi nggak ditanggapin, bisa juga itu di reach-nya tinggi tapi engagement-nya rendah. Ada juga yang reach-nya tinggi, engagement-nya juga tinggi. Nah, itu konten sangat berpengaruh. Oke. Saya ingatkan sekali lagi, integrasi digital marketing. Jadi kalaupun kita sudah menggarap marketplace, ini jangan dilupakan ya. Jadi sekali lagi saya bilang, ini integrasinya jangan dilupakan. Nah, sekali lagi, ini saya ingatkan juga bahwa kalau mau ideal, kita juga lengkapi dengan LinkedIn dan Pinterest. Tadi malam saya udah ulang lagi. Nah, kenapa saya bilang begini? Kenapa saya cuma rekomen 3 yang di atas saja? Ya kalau mau yang ikut yang lain silahkan jadi Edi, saya juga nggak ngelarang. Kalau mau di Zalora, kalau jualan garment juga. Kalau belanja udah tutup ya, dia udah tutup warung ya. Jadi kalau saya menyarankan ini, kalau mau bisa di tempat lain. Tapi kalau saya minimal menyarankan di 3 di atas. Atau minimal 1 aja atau 2 aja boleh. Atau Tokopedia dan Shopee aja udah cukup lah. Tapi kalau bisa 3, memang idealnya cukup sudah lebih dari cukup menurut saya. Karena kalau terlalu banyak kita nggak fokus juga ya. Jadi resource-nya akan lebih banyak dibutuhkan untuk mengupdate di sini, ada di situ. Lebih baik kita fokus saja di 3 itu udah lebih dari cukup. Plus nanti ada Instagram-nya juga, Google My Business-nya. Nah, tergantung sekali lagi tipe produk yang kita jual. Ya. Kalau produknya makanan dan minuman ya kita fokusnya nanti malah di GoFood-nya dan GoPay-nya misalnya. GrabFood-nya misalnya. Itu kalau misalnya produknya makanan, siap saji, dan sebagainya. Nah, sekarang kita apa sih yang dimaksud dengan e-commerce dan marketplace? Nah, ini kan penting juga gitu ya. Jadi biar teman-teman tuh paham juga. Jadi apa yang dimaksud dengan e-commerce atau marketplace? Ya, itu adalah perdagangan atau fasilitas perdagangan produk yang menggunakan jaringan komputer serta internet dan atau jaringan sosial media. Itu termasuk disebut
dengan marketplace sebetulnya. Dengan ciri-cirinya gimana? Bisa dilakukan dengan mobile, itu idealnya begitu, transfernya bisa dananya secara elektronik, kemudian ada manajemen rantai supply, kemudian ada pemasaran secara digital, kemudian ada pemrosesan transaksi secara online dan pertukaran data elektronik EDI-nya. Jadi antara pembayaran dan dengan stockingnya itu bisa dilakukan, dan manajemen inventory, dan yang penting lagi adalah pengumpulan data otomatis. Itu menurut Asosiasi E-commerce Indonesia, gitu ya. Ya contohnya apa yang kemarin saya bilang, ini Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu termasuk kategori ini. Jadi ini saya bilang contoh definisinya, tak usah dihafal lah. Jadi, nah sekarang kalau kita kemarin Pak, saya bagaimana bagusnya Pak? Apakah saya bikin toko online atau bikin buka akun di e-commerce atau di marketplace? Saya tidak melarang kalau teman-teman nyaman, atau kan sekarang banyak tuh orang membuat aplikasi toko online, ada online shop gitu kan udah ada, bikin nggak mahal lah, paling kalau bikin sendiri itu paling habis budgetnya sekitar 2 juta atau 3 juta. Kalau yang bagus memang sekitar 15 jutaan, yang keren, layout dan sebagainya, interface-nya bagus, itu memang. Tapi kalau yang sederhana juga bisa sekitar 1 jutaan atau, tapi saya tidak menyarankan ya, karena kadang-kadang itu gampang dihack sama orang kalau security-nya tidak kita perhatikan. Nah, bedanya apa? Kalau kita toko online, kita perlu waktu khusus untuk mendevelopnya, ya, perlu biaya relatif lebih mahal. Kadang-kadang trafficnya juga masih rendah, perlu SEO yang bagus untuk bisa menaikkan trafficnya. Kemudian butuh banyak SDM, kemudian fokus biaya promosi dan sebagainya. Artinya kalau untuk pemula, saya lebih menyarankan teman-teman kalau mau masuk juga di e-commerce marketplace, ya masuk aja lah di Tokopedia atau di Shopee, yang seperti yang saya bilang gitu ya. Jadi mohon maaf, Pak, kalau misalnya kedua-dua boleh, tidak ada masalah. Cuman sekali lagi resource-nya ada atau tidak. Ya. Jadi saya tidak memaksud, biar teman-teman tuh paham apa itu bedanya marketplace dengan online shop lah, kira-kira begitu, toko online. Nah, sekarang pemerintah juga gitu, seperti yang tadi saya bilang, bahwa pemerintah akan sangat support untuk UKM itu go digital. Ya, sekarang banyak program-program, ada pelatihan untuk startup, ada digital academy, ada juga program-program di UKM yang go digital dan sebagainya. Ya tujuannya yaitu kita go online atau go digital. Bahkan targetnya tahun ini 10 juta. Kalau nggak salah itu 10 juta, direvisi lagi kemarin minimal 10 juta akhir tahun itu UKM itu sudah go digital. Ya. Nah, kemarin saya juga ada bilang ini dimanapun kita, mau di marketplace, mau di sosial media, itu sama. Jadi orang selalu banding-bandingkan. Jadi kalau kita misalnya kita menawarkan produk kita lewat apa istilahnya, lewat Instagram misalnya atau lewat Facebook, kalau kita punya punya marketplace, itu sebetulnya membantu. Kadang-kadang kan orang begini, kalau kita bayar langsung ke rekening kita, ya, kadang-kadang dia ragu nih nipu atau enggak gitu. Tapi kalau marketplace, ya ini kelebihannya marketplace seperti saya bilang tadi, lupa saya mengingatkan, itu ada yang namanya escrow account, ya. Jadi akun escrow namanya. Jadi rata-rata ya mereka punya akun escrow yang artinya penampungan sementara. Jadi masuk dulu ke rekening, ke akun itu, kalau barangnya sudah diterima, baru nanti di transaksinya di close sama marketplace-nya. Itu sering ya. Jadi nanti baru setelah transaksinya di close, barangnya sudah diterima dengan baik, baru pembayarannya efektif masuk ke rekening yang menjual barang. Nah, itu gunanya. Jadi orang kalau membeli kan, oh, dia lihat Instagram, nanti dia cek kan, pasti dia bandingin di marketplace yang kemudian gimana. Nah, ini makanya bilang consideration itu sekarang banyak dilakukan netizen. Jadi walaupun beli barang yang tidak terlalu mahal pun, mereka selalu membandingkan. Gitu. Jadi ini tolong diingat di panel. Nah, kemarin saya sudah bahas juga ini
Bagaimana stepnya kita mengenalkan produk, orang itu menilainya, kemudian mereka juga yakin, mungkin terjadi leads, nanti mulai terjadi transaksi, mau dia membeli, cenderung tertarik untuk membeli, baru terjadi sales. Setelah sales kita membangun loyalty, dan kalau dia loyalty dia akan menjadi semacam influencer untuk produk kita lah istilahnya. Jadi istilahnya consumer advocate ya. Jadi bagaimana konsumen itu malah meyakinkan kepada orang lain untuk membeli. Nah ini itulah saya pikir kita lebih banyak prakteknya aja nanti ya, seperti saya bilang kemarin, ini tidak, memang makanya modulnya saya bilang tidak akan terlalu banyak saya sampaikan di slide, tapi banyak nanti kita di best practice-nya saja. Jadi nanti saya akan lihatkan bagaimana kontennya di marketplace, kita bisa share di platform kita yang lain. Nah, kalau itu kita lakukan dengan baik, ya itu akan membantu produk kita makin laku. Ini nggak akan saya bahas lagi karena silahkan saja dibaca. Memang saya sengaja mengingatkan itu. Nah, jadi saya ingatin sekali lagi di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa dalam prakteknya sekarang orang banyak menggunakan marketplace itu begini. Jadi analoginya begini. Kalau kita nih, saya ingin memberikan analogi online shop dengan e-commerce itu atau marketplace. Kalau online shop itu sederhananya begini, kita buka toko atau warung atau mungkin yang lebih mewah itu di garasi atau di ruko dekat rumah. Yang mungkin tidak terlalu banyak ininya, tapi katakanlah satu ruko gitu ya, dekat rumah kita, di perumahan kita, ya pasti trafficnya tidak akan seramai kalau kita membuka toko di Tanah Abang atau di Jakarta, saya ambil contoh Tanah Abang, atau di Solo itu pusat grosir Solo gitu ya. Tentu kan beda. Nah, analoginya juga begitu. Kemungkinan lebih ramai transaksinya atau kemungkinan lebih besar produk kita dilihat orang, ya tentu di marketplace tadi, karena memang orang semua traffic udah ngumpul di situ, dan memang algoritmanya marketplace-nya juga begitu, dia akan merekomendasikan produk yang kalau kategorinya kita cari, kita kalau memang bagus itu direkomendasikan untuk belanja di toko kita. Ya analoginya kan begitu kan. Jadi kalau teman-teman masuk ke mana nih, Shopee misalnya, nanti kita bisa lihat ya, masuk ke Shopee terus kita cari misalnya. Ya udah, ketemu di situ toko kita di situ. Nanti baru semakin bagus transaksinya, semakin sering dikunjungin orang, rankingnya makin naik. Sama kayak SEO juga gitu. Ya. Jadi itu yang sebagai gambaran. Jadi analoginya begitu. Jadi kita lebih murah mana? Pasti lebih murah lah kalau kita menyewa toko, ya istilahnya nih ya, dibandingin kita harus bikin ruko yang bagus gitu ya, pasti lebih murah. Dan tidak ada jaminnya juga kan, ruko yang kita bangun bagus itu akan lebih laku kan gitu. Tapi kalau memang dibilang oh kalau udah ada ya udah, enggak apa-apa. Saya tidak bilang harus segera ditutup, tidak. Tinggal kita mereview efektif tidak kita berjualan di online shop itu sekarang. Kalau sudah bagus, saya pikir memang lebih bagus kita di online shop sendiri. Kita lihat, saya beri contoh misalnya, kebetulan saya bantu Elzata lah, misalnya kita ambil contoh nanti Elzata aja misalnya. Dia punya marketplace, ada di marketplace, dan juga ada di toko online-nya. Oke, kita lihat. Sekarang kita masuk ke live show aja deh, ya, biar teman-teman bisa paham. Saya share modulnya, kita lihat sekarang ini. Ya. Oke. Saya ambil contoh, kebetulan saya membantu juga di Elzata. Saya ambil contoh nih Elzata hijab. Ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana dia mengintegrasikan nanti antara marketplace online shop-nya dia dengan marketplace. Ya, saya ambil contoh ya, Elzata hijab. Ya. Oke, teman-teman lihat ya. Nah, Elzata ini kantornya di Bandung ya, dia ada juga di Jakarta, di daerah ada di banyak cabangnya juga, tapi kalau kantornya itu di Jakarta, ada di daerah mana ini, Jakarta Timur, di Pondok Kelapa ya, saya pernah. Nah, kita lihat ya, teman-teman lihat. Ini kalau Elzata itu kan produk hijab ya, hijab pakaian muslim. Nah, ini ada marketplace-nya dia, online shop-nya dia. Dan ada juga dia buka toko di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, gitu ya.
Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi saya bilang ini yang kita bilang nanti malam kita bahas, itu yang disebut dengan omni channel namanya. Jadi mungkin sekarang lagi ramai ya omnibus, itu mirip. Omnibus itu kan kalau mungkin udah pernah baca atau apa, itu bus yang dulu ditemukan di Prancis tahun 1826 atau berapa, yang bisa menampung banyak hal atau bisa memuat banyak barang dan orang. Nah itu sama Omni itu. Jadi Omni Channel itu dia ada di online, offline-nya dia ada, di online-nya juga ada, di marketplace dia juga ada, dan itu terintegrasi semua. Nah itulah disebut dengan Omni Channel. Nanti malam kita bahas. Nah, tapi saya ingin nunjukin aja bagaimana kita orang yang seperti Elzata saja, dia memang berjualan juga sambil contoh dia jualan di Shopee. Nah, kita buka Shopee-nya dulu. Oke, kita buka ininya dulu deh. Sorry. Ini online shop-nya dia. Oke, kita bisa lihat. Ini Elzata ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini kan online shop-nya ya. Ini bisa bertransaksi di sini ya. Kita lihat nih kalau ciri-cirinya online shop itu adalah dia ada tanda keranjangnya di sini. Ya, pekat ya. Jadi kalau desain dari online shop itu memang ada fiturnya khusus, nanti orang bisa belanja. Ini misalnya mau jilbab ini, kita klik gitu ya. Misalnya nanti, nah ini kan bisa lihat nih, baru ditambahkan ke cart, kita butuh berapa, 5 atau 2 gitu ya. Nanti, nah ini nanti saya bicara nih tentang database ya. Jadi ini bagaimana cara dia menggrab calon pelanggan, nanti dia minta nih data email dan sebagainya untuk menjadi untuk database dia. Ini contohnya cara bagaimana orang mendapat. Nah ini, nah warnanya apa, tinggal pilih. Krem, master dan sebagainya. Misalnya warnanya ini dia butuh berapa, tambahkan ke ini belanja, oke ya. Misalnya itu, oke. Nah, nanti baru kita nih dia orang belanja dari sini, oke ya. Nah nanti baru kita lihat di keranjangnya nanti, ya sama. Oke, lanjutkan ke pembayaran. Udah, simpel kan? Ya. Jadi ini terjadi di misalnya di ya ini saya nggak akan lanjutin, silahkan, ini udah proses payment prosesnya. Oke, ini kita lihat juga sekarang kalau media kanal yang bagus itu ya, kita lihat di sini lagi. Teman-teman selalu lihatlah kalau website atau apapun, dia biasanya pasti akan ada link seperti ini ya. Teman-teman lihat di sini, sering ya ada Facebooknya, ada Twitternya, ada Instagramnya, ada channel YouTube-nya. Benar kan? Jadi ini saya bilang, ini orang semua udah menyadari itu pentingnya. Mungkin ke depan akan ada tambah lagi satu button di sini adalah Pinterest misalnya. Ya tidak ada persoalan, bisa jadi ya, atau LinkedIn atau apalah, terserah dia mau mengelola platform itu. Ya, ini sama nih, stay connect dengan kami. Nah, dia ada WA-nya untuk chatting dan sebagainya. Nah, ini yang saya bilang, bagaimana kalau ini misalnya dia ini kalau menggunakan udah cukup besar kan Elzata ini revenue-nya sekarang udah puluhan miliar per tahun gitu ya, wajar lah mereka. Tapi kalau nanti kita lihat juga di marketplace-nya dia. Nah, saya bilang nih, sekarang kita lihat marketplace-nya di Shopee. Sebetulnya sama aja kan? Orang bisa belanja di ininya dia, di online shop-nya dia, tapi dia juga bisa orang juga bisa belanja di marketplace. Ya, kita lihat nih pengikutnya juga lumayan, 500 ribuan. Ya. Kemudian tanggal ini ya, dia juga udah aktif nih chattingnya, dia aktif udah buka tokonya, ya. Ini sama, ya kan? Nah, saya lihat, coba Elzata pun misalnya, dia ini official shop ya. Kalau official shop ini memang dia ada term and condition khusus, jadi dia berbayar atau apa, jadi dia dapat privilege untuk bisa naik iklannya dan sebagainya. Itu memang itu termnya aja. Tapi walaupun teman-teman tidak official shop pun juga bisa. Ya. Jadi memang rata-rata pemain besar atau perusahaan-perusahaan besar, model Unilever, model apa lagi, mungkin model Wings dan sebagainya, itu mereka udah punya official store di beberapa marketplace ya. Jadi itu memang trennya begitu. Nah ini yang saya bilang. Nah sekarang
Sekarang teman udah punya nih, katakanlah bagaimana kita misalnya, nih contohnya udah diposting ya, saya nggak bicara ini, nanti detail silakan bagaimana posting. Nah, bagaimana kita supaya ini bisa kita share di tempat lain? Mbak, anggap ini toko saya, ini saya kan, atau mungkin saya sebagai membantu ini kan bisa kita share di media yang lain, ya. Jadi ini kontennya apa istilahnya nih? Ini bisa di-share nih. Coba lihat teman-teman di sini ya. Jadi kalau ini produknya, anggaplah ini toko saya, ya. Anggap ini toko saya atau toko Bapak atau teman-teman punya toko. Ini bisa di-share di mana? Di chatting, di Facebook, di Google Plus. Ini masih ada buttonnya, masih ini setupnya. Katakanlah ini saya share di di Facebook. Kalau nggak bisa nanti juga kalau ini nggak semuanya. Nah, ini saya bilang, ini juga masukan juga nih buat, saya juga heran ya, sebetulnya Google Plus itu kan udah nggak ada misalnya. Nah, tapi orang tetap, nah misalnya saya begini, ya, Shopee, ini saya, ini saya, misalnya ini ya, nanti saya share otomatis di Facebook saya misalnya, ya. Ini kebetulan di Facebook saya, ya. Nah, kalau misalnya ini ke timeline ini bukan di fanpage saya, ini di Facebook saya posting, oke? Teman-teman bisa lihat, saya bisa cek ya. Nah, ini postingan tadi itu akan muncul di Facebook saya. Coba lihat, benar nggak itu muncul di Facebook saya? Nah, kalau misalnya buttonnya karena tidak disediakan langsung ke mana ke fanpage, karena tergantung layoutnya settingan masing-masing marketplace. Tapi kita bisa ngakalin, ya, kita bisa mensiasatin. Kita share dulu ke akun ini saya, ini akan muncul di sini. Saya jamin ini akan muncul. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Jadi kalau saya punya berapa orang teman nih, 500-an, 5.000-an. Ya paling tidak 5% dari itu kemungkinan akan melihat postingan ini, gitu ya. Nah kalau ini kan di akun biasa saya. Nah saya bisa share lagi ke grup nanti. Saya bisa share lagi ke mana, gitu. Ini caranya nih. Jadi bagaimana kita mengelola, memasarkan produk kita? Saya bisa share ke fanpage saya. Fanpage saya yang cukup banyak followernya apa? Oh di Mas Rizal, saya punya. Nah ini ada fanpage saya yang saya kelola. Ini ada Mas Rizal Umar. Nah ini adalah fanpage saya. Oke, kita bisa lihat, kita posting. Nah, atau nanti saya juga bisa share ke grup. Nah ini hati-hati sekarang. Kalau dulu kita bebas nge-share ke grup itu setiap hari itu bisa 20. Tapi kalau sekarang setahu saya Facebook tuh pintar ya kan, dia meminta orang supaya beriklan. Kita juga bisa share ke grup. Setahu saya bisa di grup ya. Coba saya cek dulu grup. Ya. Nah, bisa grup. Nah, saya sharing grupnya di mana? Solo, misalnya grup Solo. Saya ada grup Solo misalnya. Nah, ini ada Solo ya. Saya ada ikut grup di Solo. Misalnya Kelitikan di Keresidenan Solo. Ini udah. Saya posting ke sini. Udah, nanti akan muncul di grup Solo gitu. Kita lihat nanti di Keresidenan Solo, misalnya ada nggak postingan saya tadi itu? Sorry ya, maaf. Nah, oke, ini saya tutup lagi. Nah, kalau orang nanti teman saya nih, misalnya di Facebook, dia lihat nih kan, wah ini menarik nih. Dia klik kan pasti. Nah, dia klik, dia akan masuk ke online shop kita. Insya Allah dia kalau tertarik, produknya bagus, dia akan belanja di sini. Oke, dia tambahkan, masukkan ke keranjang, dia beli satu, tipenya mana, udah sesuai misalnya, pilihannya udah sesuai, warnanya biru. Oke, saya beli satu, tambahkan keranjang, udah. Ya kan? Nanti baru saya, karena ini harus login dan sebagainya, nanti oke lah. Jadi ini saya harus, saya nggak pegang HP, nanti oke, saya harus login dulu, tapi saya nggak saya lagi ngecas, oke lah. Jadi teman-teman itu contohnya gitu ya. Jadi simpel. Nah, yang tadi saya balik lagi ke sini, teman-teman bisa saya buktikan benar nggak itu muncul di fanpage saya. Ya, coba lihat. Ini saya di Mas Rizal sebagai sehari di fanpage saya. Ini kan di akun saya. Nah, saya juga punya fanpage. Saya cari di fanpage saya. Mas Rizal, ini
Sorry. Nah, ini. Benar nggak tadi yang saya share itu keluar di fanpage saya? Jadi kan itulah enaknya. Jadi kita mengintegrasikan programnya, ya. Oke. Nah, benar kan? Jadi yang kalau saya punya fanpage saya ini followernya lumayan lah. Kalau nggak salah 3.000 follower saya 3.200-an ya, yang like itu 1.000 tapi follower saya 3.000. Nah iya, dia teman-teman akan lihat juga nanti. Nah, kelebihan dari fanpage sama kemarin saya bilang nanti akan jelasin, kita di fanpage itu bisa ada namanya insight ya. Kalau di akun biasa nggak bisa kita lihat. Tapi kalau di sini bisa kita lihat insight-nya gitu ya. Nanti kita bisa bahas ya, saya bisa jelasin nanti lebih detailnya. Ini ada namanya insight ya. Jadi kelebihan dari kalau yang Instagram yang komersi yang for business itu juga bisa kita lihat. Jadi berapa banyak yang ini, yang reach-nya berapa ya, kemudian postingan ini di like berapa orang, reach-nya berapa, itu bisa kelihatan nih. Nah ini kan juga ini karena baru diposting itu baru engagement-nya 1 dan sebagainya. Tapi nanti ini kita lihat nih, ini link ya. Jadi ada ini istilahnya postingannya link ya. Jadi linknya kalau orang klik ini ya, saya bilang nanti misalnya ada yang tertarik dengan ini, otomatis orang akan lihat nanti bagaimana engagement itu bisa kita lihat ya. Ini yang like berapa, yang komen berapa orang ya, itu bisa kita analisa performance-nya. Itulah kelebihan dari Google maksud saya marketplace atau dalam hal ini fanpage ya maksud saya. Oke. Nah, jadi sampai sini cukup paham ya. Pak, kalau ini kan nggak bisa Pak, share-nya. Ini kalau mau kita share di grup juga bisa. Nih, Ctrl A, Ctrl C ya, saya copy, select all, nanti saya bisa share di WA saya. Misalnya saya punya WA group kan. Nah, WA group ini katakanlah anggotanya kan rata-rata itu kalau bisa kita bikin list blast WA blast ya, WA blast. Maksud saya WA blast-nya kita bisa blasting istilahnya message-nya. Bisa saya taruh di sini ya. Saya tempatkan di ada retail community atau apa saya oke lah biar nggak mengganggu yang lain. Saya taruh aja di ini saya, di reseller program di ini saya punya Baskara nih, saya punya ini Ctrl V ini. Nah ini udah nge-link nih, jadi maksud saya ini juga bisa kita share di di WA grup kita ya. Nah itu pop-up kan dia. Jadi ini udah bisa kalau kita taruh di grup, teman-teman punya grup alumni, punya grup teman-teman komunitas, itu bisa kita share di sini. Jualan ya, belanja di sini ya, jilbab saya gitu. Paham ya? Jadi inilah kita bilang, kenapa bagaimana kita manajemen kita di marketplace ya, kita manajemen e-commerce kita Bukalapak ataupun Shopee, sambil contoh sekarang Shopee, kita bisa share di Facebook kita, bisa kita share di Twitter kita, bisa kita share di LinkedIn kita, bisa di-share di WA misalnya. Nah, kalau nggak percaya kita klik nih temannya ya, orang akan klik nih. Kalau dia klik, dia akan masuk ke kemana? Ke toko kita di Shopee tadi, ya. Sampai sini paham ya? Nah, itulah caranya bagaimana kita mempromosikan. Jadi tidak hanya cukup kita posting di Shopee terus kita nunggu, ya nggak bisa. Bisa, tapi saya pikir itu lama. Kalau mau cepat, nah caranya begitu. Sampai sini paham ya? Oh, masih kurang Pak. Saya bisa juga share di sini saya, di LinkedIn saya. Ctrl A, select all, Ctrl C. Ya, tadi sudah saya C. Saya masuk ke mana? Saya punya akun LinkedIn ya. Ini saya punya LinkedIn nih. LinkedIn saya lumayan. Saya punya follower hampir 19 ribuan
Ya. Nah itu kalau bisnis saya misalnya relevan, orang kalau misalnya bagus tinggal posting aja di sini, ya. Tinggal posting, ya kan banyak juga yang jualan, ada yang jualan sepatu juga dan sebagainya. Nah, tinggal Ctrl V, posting. Ini akan pop up. Nah, itu kelebihannya saya bilang. Jadi integrasi media dan sebagainya. Oke, ini karena link. Jadi, nah ini sekali lagi nih. Shopee kalau misalnya tampilannya seperti ini, dia nggak pop up, kita bisa tambahin gambarnya di sini. Jadi supaya orang kalau klik ya, kalau klik postingan, jadi memang kadang-kadang ininya thumbnailnya nggak muncul. Nah kita harus bisa nanti kita siasatin dengan menambahkan foto dan sebagainya. Nah orang nanti kan ini nggak jelas ya deskripsinya. Nah kalau mau jelas kita tambahin aja foto di sini. Ya misalnya gini. Ini fotonya bisa saya copy, Nah, kalau saya punya source fotonya, ini kan karena kalau di ini memang nggak bisa kita save, setahu saya nggak bisa di copy karena settingan ininya. Tapi kan kita punya foto, kalau kita yang punya produk, kita kan punya foto aslinya, gitu ya. Nah, foto aslinya ini bisa kita taruh di ini tadi, di postingan kita tadi ini untuk menjadi thumbnailnya, gitu ya. Itu bagaimana caranya teman-teman itu bisa kita siasatin ya. Jadi nggak usah khawatir. Misalnya saya tambahin, ambil aja lah misalnya satu foto. Saya hapus saja dulu ya. Oke, discard. Saya delete aja. Tapi prinsipnya itu linknya bisa dibawa kemanapun. Jadi supaya orang menarik kalau ini aja diposting, nanti bisa ada caranya kita tambahin captionnya, kita tambahin gambarnya. Tapi nanti kalau mau ingin transaksi, klik link berikut. Nah, jadi nanti dia akan lari ke mana? Ke toko kita gitu ya. Jadi itu bisa. Jadi nanti kalau misalnya kita kalau kita lihat lagi yang lain, katakanlah tadi Elzatanya di sambil contoh lagi ya, sambil contoh Elzata lagi. Ini tadi di Shopee. Nah, sekarang kalau di Lazada gimana Pak? Gitu, atau di Tokopedia lah. Ambil Tokopedia sama, dia juga punya toko resmi di Tokopedia. Nah, Tokopedia layoutnya beda lagi, settingan ininya agak beda. Saya lihat memang lebih lebih ini juga. Nah, ini sama kan? Jadi toko resminya juga ya. Nah, sekarang nih ambil contohnya, ambil yang tadi nih hijab ini saya ganti lah, ini ganti yang ini. Gamis, ya. Ini produknya ini sama, ya. Teman-teman kita bisa lihat. Nah, ini selalu saya bilang setiap platform ya, setahu saya ya, itu mostly dia pasti ini ada linknya seperti ini. Nih. Ini link URL namanya. Ini bisa kita copy, nah bisa kita taruh juga seperti tadi saya bilang, kita copy, nanti kita pindahkan ke mana. Nah, atau kita share lewat ini. Nih lihat, bottom segitiga segitiga ini adalah bottom share ya. Jadi kalau mau kita share, mau kita copy, jadi kalau ini makanya saya bilang ini tergantung desain dari masing-masing platform ya. Kalau kita klik, dia bisa share yang otomatis di sini. Pakai ke Facebook atau ambil contoh ke Twitter dulu deh. Nah, saya bisa tweet langsung tuh. Saya punya akun Twitter, ya. Coba lihat. Saya bisa share atau bisa saya tambahin nanti nih sama kan? Saya bisa ini di sini, kemudian saya tweet, ya. Oke. Nah kalau di Twitter nanti ini minimal akan membantu. Nah ini kan kita lihat ya. Ini akan muncul di sini, ya. Nanti kalau orang tertarik, dia akan belanja, dia akan klik lagi ke sini, masuklah ke mana? Ke toko tadi. Nah, atau tadi kita bisa lihat jualannya bisa share lewat link. Ini ada linknya nih, ini tanda yang kalau tandaku ada tangga rantai, ini adalah link, kita copy linknya nih. Sorry, mohon maaf. Nah, itu dibilang kan tautan sudah disalin. Nah, mau diposting di mana? Coba kita tes di LinkedIn misalnya. Saya ingin tahu kalau di LinkedIn, nah ini setahu saya pop-up-nya Mbak, kalau ini Tokopedia setahu saya pop-up-nya cukup bagus ya. Coba nanti cek. Jangan sama juga ya. Setahu saya ini kalau dia ini kan beda kan? Nah ya.
Jadi itu beda-beda settingannya. Jadi kalau saya bilang, nah Tokopedia ini otomatis nih, kalau saya posting kan menarik tuh. Atau saya tambahin lagi captionnya, ini ada promo. Nah kalau orang nanti teman-teman saya lihat, ya nanti kelihatan nih reach berapa banyak yang see dan sebagainya. Kalau dia klik, dia akan masuk lagi ke Tokopedia tadi. Kira paham sampai sini ya? Jadi mau itu di Tokopedia, mau di Bukalapak, itu pasti ada button untuk nge-share ke platform yang lain. Apakah itu kita taruh nanti di Twitter, kita di Facebook, kita di istilahnya nih di WA, ya, kira gitu ya. Jadi yang perlu saya sampaikan sekarang adalah bagaimana Pak, kalau saya udah buka toko di marketplace, gimana supaya laku? Nah caranya itu. Atau nanti kita bisa japri satu-satu teman kan? Ya, ini kalau mau beli gamis nih, bisa saya ada di Tokopedia nih, gitu ya. Nah, itu salah satu cara kita untuk membantu pada saat-saat awal kita berjualan, ya. Kebayang ya? Jadi nanti kalau ada ada pertanyaan, ada ada ini lagi, kita silahkan dicoba. Nah, sekali lagi saya bilang, kalau teman-teman mau memulai bisnis, usahakan tadi integrasi semua. Jadi ada marketplace-nya, ya, ada Instagram-nya, ada YouTube-nya, ada Google My Business-nya. Oke, supaya refresh saya kembali lagi ke pelajaran kita yang kemarin. Ya, saya ingin nunjukin bahwa tadi kan di slide ini, ya, di slide ini saya sudah teman-teman bisa lihat. Saya selalu mengingatkan kita idealnya ada di seperti yang ini aja deh. Ini. Ya. Nah, jadi ini sekarang saya ingatin lagi. Jadi kita kalau mau mengintegrasikan itu, ya, usahakan kita punya Google My Business, punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter idealnya, sama YouTube, sama ini untuk chatting. Nah, habis itu kalau mau ini kita punya yang namanya akun di marketplace seperti di Tokopedia, Shopee atau Bukalapak. Untuk bisa membuat sharing ini, nanti dari sini kita share ke sini, ke Google ke Facebook atau mungkin ke Twitter misalnya bisa langsung di-share, atau nanti linknya di sini kita bisa taruh di postingan di Google My Business, nanti saya kasih lihat. Atau setelah itu kita bisa share ke Pinterest, taruh di Pinterest, taruh di LinkedIn, misalnya tadi saya udah kasih contoh. Jadi ini saya lihat. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Ke sini lagi. Oke, kita masuk lagi ke sini. Saya ingin kasih lihat bagaimana sih yang tadi saya cerita mengelola, memposting di Google My Business. Jadi biar teman-teman, jadi Pak Rizky itu kemarin cerita aja. Nah sekarang siapa yang belum bisa membuat Google My Business, berarti saya bilang nih belum belajar gitu, belum pernah mencoba. Setahu saya Google My Business tuh kalau misalnya verifikasinya belum, itu nggak ada persoalan ya. Jadi saya ambil contoh. Jadi saya masuk aja ke akun saya, ke akun satu lagi ya, agar akunnya yang ada Google My Business saya di situ. Biar lebih gampang, saya ingin liatin aja yang sudah saya lakukan ya. Setiap hari itu ada tim saya juga dan saya juga punya akses. Nah, saya ambil contoh, kalau kita masuk ke Google My Business itu bisa dari seperti saya bilang kemarin. Ini titik 9-nya, yang 9 titik sebelah kanan kanan pojok kanan atas, kita klik. Ini ada Google My Business. Teman-teman bisa lihat. Nah, satu akun itu bisa mengelola berapa Google My Business. Saya punya ada Google My Business untuk Digital Academy, untuk Digital Branding Training Indonesia,
untuk digital literacy, untuk digital marketing training Indonesia. Kemudian ini Hasanah nih kebetulan nih partner teman saya, ini online shop juga ya. Ini teman ini saya. Kemudian ada Mas Rizal sendiri yang akun pribadi sebagai ini. Kemudian ada ini yang belum di verified nih di kantor kami yang di sana. Sementara yang saya untuk marketing tuh di sini, yang di Taman Aster, yang di tempat saya, di ruko tempat saya. Jadi ini, nah saya ambil contoh ini yang kemarin tadi yang vending machine. Oke, yang kita lihat daging. Ya. Teman-teman bisa lihat ini salah satu kalau ini contoh ini Google My Business. Nah kita bisa lihat tuh pertumbuhannya search-nya naik atau turun. Coba lihat ya. Coba ini sih ada dashboardnya. Jadi kita di view berapa dalam satu bulan setahu saya itu share-nya berapa, kemudian activities-nya bagaimana, itu foto kita dilihat orang, kemudian map kita bisa lihat, ini bisa dilihat di sini atau kalau mau dilihat insight-nya ada di sini. Ya. Jadi kita lihat nih datanya, kemudian keyword-nya. Nah ini yang saya bilang query itu adalah kata kunci yang dipakai orang sehingga kita ditemukan oleh orang. Nah dikira gitu, kalau orang search supplier daging sapi, benar kita kemarin kan, supplier daging sapi, importer daging sapi, agen daging sapi, dan sebagainya, ini juga ketemu kami sama dia. Tapi saya bilang, saya tidak terpengaruh ini karena kita fokus ke Horeca, tetap saya mendescribe-nya di Horeca. Nah, orang juga mencari ini, juga ketemu kami gitu. Ya. Nah, ini saya bilang ini namanya insight. Jadi, berapa banyak yang search, kemudian bagaimana perkembangannya setiap hari itu bisa kita lihat. Itulah kelebihan dari Google My Business. Kemudian yang menghubungi kita lewat telepon, lewat website itu kelihatan tuh, ya. Kemudian juga konsumen kita atau bagaimana dari mananya itu bisa kelihatan, ya. Ini kalau udah makin banyak data ini kelihatan nih, ya, jadi dari Jakarta, kemudian yang kemudian yang nelpon, ya. Kemudian yang melihat foto kita, coba lihat. Nah, ini karena kita makanya saya bilang kenapa kami bisa unggul, foto kami dilihat oleh 47.000. Sementara pesaing kami itu cuma 3.000-an. Paham ya? Jadi tidak ada salahnya, makanya toko kami atau istilahnya nih PT Indomiata ini banyak dilihat orang. Itu Google, jadi nyambung ya. Jadi SEO kemarin bagaimana Google My Business ini membantu kita untuk menaikkan SEO kita. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, posting. Nah, setiap hari saya bilang minimal tim saya bilang tuh minimal 3 hari. Setiap hari itu ada 3 postingan ya. Teman-teman bisa lihat tadi udah diposting sama tim saya pagi-pagi nih. Ini contoh. Ini tentang pagi ini dia posting istilahnya nih daging kambing ya. Kita bisa lihat. Nah, ini yang saya bilang nih namanya Google Stamp. Nah, jadi karena setiap postingan itu ada nih promo daging kambing bla 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 gitu ya. Nah, alamat tokonya. Nah, ini ada punya Google My Business, Facebook-nya, Instagram-nya, Twitter-nya, Pinterest-nya, YouTube-nya, Google Site-nya, Bukalapak-nya, Tokopedia-nya, Shopee-nya. Ini diposting di sini. Sehingga kalau orang mengklik ini, nah ini akan makin terintegrasi dengan konten yang lainnya. Jadi ini gampang kan? Jadi saya contohnya gini, saya ambil posting lagi. Katakanlah nih saya pilih postingannya. Ya. Saya mau posting lagi tentang, saya copy aja captionnya, saya Ctrl C, saya posting ya, posting. Ya. Ini ada nah ini kita pollingnya ada offering, kalau kita ada tawaran-penawaran khusus itu juga bisa. Nah ini kelebihan dari Google My Business itu, dia bisa buat promo nih, jadi promo dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian ada misalnya diskon 20%, itu bisa kita buat. Ya, nah ini saya anggap ini posting biasa aja dulu ya, daging kambing. Ya. Sebentar. Nanti pilihannya sama. Jadi saya bisa pilih nanti postingan karena udah saya siapin fotonya untuk kontennya. Jadi seperti kemarin Pak Adi udah cerita ya bagaimana informasi dari foto kita itu membantu pelanggan kita menghubungi kita, itu terserah bagaimana strateginya kita. Kalau saya sih mendesainnya ini pakai
pakai Canva biasa ini, oke. Ini daging kambing. Sorry. Ini ada videonya di atas, sorry, saya udah siapin di sini. Nah, ini ada postingan ini. Saya tinggal pilih nih foto mana mau saya naikin, ya. Katakanlah foto yang ini. Daging kambing yang inilah. Oke. Ini ada fotonya. Oke, saya naikin. Ini saya paste dulu, ini statusnya, ininya captionnya. Oke, udah. Nanti saya layoutnya biar nggak kepotong. Saya coba lihat. Nah, ini pastikan ini udah bisa clear semua. PT Indomiata. Jadi orang dengan lihat foto ini udah dapat menghubungi kami. Udah saya posting, selesai. Ya kan? Udah, saya posting seperti ini. Nah, dari sini kalau sudah diposting, ya, saya udah posting nih, kan keluar gambarnya. Ini bisa kita share juga. Saya share kemana? Saya bisa tweet, saya bisa Twitter, ya, sorry, bisa share di Twitter saya. Makanya itulah gunanya kita integrasi media. Jadi dari sini, dari postingan ini bisa saya share ke media yang lain. Contohnya ini ya, sorry. Nah, ini bisa share linknya, ini ada bisa di copy linknya, atau bisa saya share lewat Twitter, oke? Atau lewat email tadi, itu bisa juga. Nih buttonnya disediakan tuh ada 4, ada bisa langsung ini lewat Twitter, bisa lewat Facebook. Ini coba saya klik Indomiata, coba lihat tampilannya. Udah otomatis saya tweet, akan muncul gambarnya. Nanti kalau orang tertarik dengan ininya, nah ini kan. Nah, kelihatan kan? Jadi kelihatannya jadi udah WA-nya bisa, dia bisa WA atau nanti dia bisa klik lagi di sini. Ya. Sorry. Oh, tadi apa? Tadi di Twitternya kelewat. Nanti saya coba ini lagi deh. Ini yang videonya, oke? Videonya saya juga bisa tweet. Nah, itulah saya bilang sekali lagi teman-teman, jadi kita bisa Google My Business-nya kita posting, tidak cukup dibiarin aja di situ, kita posting lagi ke media yang lain, bisa di Twitter, bisa di Facebook, bisa di WA, itu aja. Jadi teman-teman ini kunci dari SEO yang paling gampang. Ya. Jadi itu udah namanya off page ini. Jadi apa yang saya lakukan ini dalam strategi SEO ini namanya off page. Jadi kita paksa orang untuk melihat konten yang kita posting, gitu loh. Sederhananya gitulah bahasa sederhananya. Jadi nggak perlu ngerti coding yang ribet-ribet, yang susah, enggak. Ini sederhana sekali. Nah, ini kalau orang lihat kan udah, nih bisa nonton di sini dia bisa nonton di apa, bisa klik di sini, ya. Ini masuk ke sini. Jadi otomatis orang kalau klik itu langsung masuk ke Google Search kita. Jadi dia bisa lihat konten ini di sini ya, bisa lihat ya description-nya. Tapi paling tidak kalau dia tutup, dia otomatis akan lari ke PT Indomiatanya. Keren nggak tuh? Jadi kalau orang klik tadi, jadi dia kita menggiring orang itu seolah-olah dia mencari Google Search untuk PT Indomiata Utama. Ya kan? Padahal saya posting kan ini dari sini tadi ya. Dari ini kan? Tetapi yang dilihat orang nanti kalau dia klik, ya, dia akan muncul seperti ini. Atau saya tadi misalnya ini saya share ke Facebook saya. Nah, kalau di Facebook ini, kalau di Google ini, kalau di Google My Business, kita bisa langsung posting ke fanpage kita atau di timeline saya biasa. Oke, saya bisa langsung ke fanpage-nya aja, ya, biar nggak ini saya nggak terlalu penuh. Oke, saya langsung ke fanpage-nya begini. Ini page. Page-nya di mana? Nanti saya lihat PT Indomiata. Bisa pilih PT Indomiata Utama. Ini ada nih, PT Indomiata Utama. Nih, ya. Lihat.
Saya banyak berapa ini PT Indomiata Utama. Nanti baru saya post. Oke, selesai. Nanti kalau orang buka ini saya buka istilahnya apa nih? Facebook saya, itu pasti akan ketemu. Atau nanti inilah, saya coba lihat di sini. Ini kan fanpage saya dari sini ya, saya buka aja langsung dari sini. Benar nggak ada yang saya posting tadi itu muncul di fanpage saya? Nah, artinya kalau orang yang follower saya ada berapa ratus gitu, atau nanti dari sini bisa kita share lagi ke grup, kita bisa share lagi ke teman, itu terserah. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan. Jadi tidak hanya cukup posting di satu platform, habis itu dia nunggu orang datang, itu nggak bisa. Jadi kita harus proaktif, harus kita rajin ya, meng-share di platform yang lain, komentar, kalau ditanggapin orang kita harus respon, kalau orang bertanya kita harus jelaskan. Nah, itu yang saya bilang, digital marketing kuncinya persisten, konsisten, dan rajin. Jadi jangan teman-teman melihat, wah hebat dia jualan online, ya iya dia rajin. Dia selalu ngupdate status, dia kalau ada yang ini dia respon gitu ya. Dia ada orang bertanya, dia respon gitu. Nah, ini fanpage-nya. Jadi PT Indomiata Utama yang followernya ya 300, enggak banyak. Cuman saya bilang sekali lagi, karena ini kita adalah B2B lebih banyak, retail ada tapi banyaknya B2B, ya kita nggak ada masalah. Yang penting kita dicari orang ketemu. Dan konten kami selalu update, artinya bukan update ya, artinya selalu mengupdate status lah. Jadi ibaratnya toko kami itu buka gitu. Jangan sampai orang lihat ini kapan dia update terakhir ya, 2 tahun lalu, pasti orang nggak mau beli. Tapi kalau dia update pagi tadi atau hari kemarin gitu ya, ini pin up ya. Jadi kalau pin up itu adalah postingan yang mungkin orang kita harapkan melihat ini gitu ya, ada foto tentang daging. Nah ini yang barusan tadi saya posting kan dari baru 1 menit nih, coba lihat teman-teman. Ini 1 menit di sini. Kita lihat. Ini saya lihat. Kalau orang klik, nih klik sama. Yang dimuncul dia langsung lari ke PT Indomiata utamanya. Nah, bisa dia lihat langsung postingan ini sama dengan tadi. Ya, description-nya apa, nih juga bisa lihat yang lain. Nah, itulah kelebihan dari Google My Business itu ya. Jadi saya sekali lagi menyarankan apa istilahnya? Kalau kita membuat Google My Business itu otomatis sangat membantu SEO kita. Nah, site-nya seperti apa? Ini kalau orang klik, ya. Tadi apa yang saya posting tadi, kan kita ngupdate tadi apa itu? Terakhir daging kambing yang yang ada ini. Ya ini kan benar langsung otomatis terupdate di sini. Walaupun captionnya sama, nggak ada persoalan, nggak usah lah. Karena orang yang penting kita bisa ditemukan orang ya. Bisa ini karena ini produknya, kalau daging ini foto-fotonya ya, kemudian ini alamatnya, kalau orang ingin mencari itu tinggal istilahnya rutenya bagaimana, itu mudah ditemukan. Ini di Jakarta ya, jadi ini di Utan Kayu ya, daerah Utan Kayu. Jadi kalau orang ingin mencari kami, menghubungi kami itu simple. Nah ini websitenya ya, udah. Dan ini gratis. Nggak usah terlalu bagus-bagus lah untuk tahu, kecuali Anda sudah berkembang baru bikin yang keren, yang berbayar ya silakan. Jadi kalau saya bilang untuk tahap awal yang gratis-gratis saja dulu. Ya. Sampai di sini ya sudah punya gambaran ya. Jadi sekali lagi kalau mau go digital, kembangkan dulu medsosnya, Google My Business-nya dibuat, buat fanpage-nya, buat Instagram-nya ya. Dari Instagram juga kita bilang bisa di-share ke WA, bisa di-share ke Facebook, bisa di-share ke platform manapun. Jadi semua itu rata-rata umumnya adalah shareable atau bisa di-share ke other platform atau ke platform yang lain. Nah, kalau teman-teman sudah rutin melakukan ini secara konsisten dan persisten, barulah ditemukan hasil yang seperti saya bilang tadi, ya. Jadi kalau orang sekarang mencari misalnya tadi saya bilang, ya, mencari supplier daging sapi misalnya, daging Horeca misalnya. Nah, Bapak ini bisa ketemu kami di sini, tapi paling tidak di ini gambar kami semua. Ini ada YouTube-nya, ya.
Jadi orang melihat tuh PT Indomie Atan, wah hebat banget ya. Satu halaman dia semua, padahal yang dicari adalah suplai raging horeca. Nah kalau orang lihat videonya, dia akan masuk ke videonya, ke YouTube-nya. Nah teman-teman saya kasih lihat YouTube-nya, makanya saya bilang, YouTube itu nanti teman-teman nanti bisa mencoba ya, belajar bagaimana. Saya sebetulnya nanti kalau ada session ya, mungkin untuk yang ini, ya. Ini channelnya coba teman-teman lihat. Ini channel YouTube kami, ya. Nah, channel YouTube kami itu bukan ya istilahnya ini apa ya, profesional lah. Jadi tidak hanya sekedar siapa posting gambar. Ini ada playlistnya, ada area ininya, ada featuring channelnya gitu ya, yang terkait ada restoran sederhana dan sebagainya.